wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika wajib untuk pertemuan kedua ya. Kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Namun sebelumnya saya tanya dulu bagaimana kabarnya. Baik-baik saja setelah pertemuan pertama kemarin. Jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan baik dengan hand sanitizer ataupun yang lain. Oke, kita lanjut lagi materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang flashing point, aturan bahan dan aturan perkalian ya, serta dengan faktorial, permutasi dan kombinasi. Permutasi. Materi pertama yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini adalah permutasi. Permutasi mempelajari mengenai mengusung K objek dari N objek dengan cara memperhatikan urutan. Artinya kalau misalnya ada urutan 1 dan 2 berbeda dengan urutan 2 dan 1 ya. Ada 3 contoh urutan sering timbul, yaitu permutasi yang berbeda, permutasi beberapa yang sama, serta permutasi siklis. Jadi ada 3 permutasi unsur yang berbeda, tidak ada yang sama, ada dengan beberapa yang sama, serta permutasi siklis. Selengkapnya kita simak baik-baik urusan berikut ya. Macam dan formula atau rumus permutasi. 1. Permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri dari atas n elemen. Apabila terdapat unsur yang berbeda dan diambil dari n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut ditulis Pnn ya, atau n faktorial, atau nPn, atau n faktorial. Jadi kalau kita ambil seperti kemarin, ada apa ya contohnya, itu yang bendahara kedua sekretaris itu pakai permutasinya, aturan perkalian permutasi n faktorialnya. Jadi P permutasi terhm dan ambil n unsur itu adalah n faktorial. Sebagai contoh, untuk menyambut semua suatu pertemuan legasi negara dihadiri oleh 5 negara. Panitia kemudian akan memasang ke-5 bendera yang merupakan bendera dari 5 negara tersebut yang hadir. Banyaknya cara untuk panitia masuk ke-5 bendera tersebut, yaitu dari ke-5 bendera yang ada berarti mulai n nya 5, sehingga banyaknya cara yang mungkin adalah 5 faktorial. Jadi dari 5 jadi langsung 5 saja, langsung masukkan 5 bendera, tidak ada pernyataan yang lain atau syarat yang lain. Jelas 5 ambil 5, jadi yang dipakai adalah n permutasi. Terdapat unsur yang berbeda, yang jelas kelima bendera itu pasti berbeda. Makanya berapa kira-kira permutasinya untuk penyusunannya? Maka di sini ditulis n sama dengan 5, sehingga banyak susunan bendera yang mungkin adalah 5 faktorial. Ya, artinya misalnya bendera satunya 5, 4, 3, 2, 1 berputar-putar. 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, seperti kemarin ya, 8 jumlah formasi untuk ketua, sekretaris dan bendahara ya, dari 8 orang, maka 8 diambil 8 berarti tinggal 7, jadi hanya 7 yang bisa menempati posisi kedua, yaitu sekretaris. Kemudian diambil lagi 1 berarti tinggal 6 yang bisa menduduki di bagian bendahara ya. Jadi 8 kali 6 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, sekarang ada 5 bendera. Berarti 5 itu bendera pertama, misalnya bendera yang pertama sudah menempati posisi bendera pertama, maka keempat posisinya itu yang lain berarti tinggal 4 bendera yang bisa diambil. Berarti 5. Ya, posisi kedua diisi lagi 1 berarti 3, 2, 1, 3 ya, posisi yang masih ada berarti bisa diisi oleh 3 bendera. Nah, kemudian yang ketiga lagi hanya bisa diisi oleh 1 berarti tinggal 2. Begitu seterusnya, sehingga tadi dikatakan nPn itu n faktorial, maka di sini tulis n faktorial. Berarti kalau 5 permutasi 5 berarti 5 faktorial.
Maka di sini tulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama 120 cara sesuai dengan definisi faktorial yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kedua, permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri R unsur dari n elemen, artinya ada R lebih kecil daripada n. Kalau tadi n-nya, R-nya itu sama dengan n, sekarang R-nya itu lebih kecil atau sama dengan, ya. Kita lihat. Untuk semua bilang positif n dan r dengan r lebih kecil sama n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu adalah p, n, r. Ada n, p, r, p, n, r dengan ditulis n faktorial per n kurang r faktorial. Nah, ini bisa juga kita lakukan di di sebelumnya, jadi NPR dengan R-nya sama dengan N. Nah, jadi bisa saja. Kalau N-nya sama dengan N, pasti jawabannya sama. Di sini N faktorial, di sini N dikurang N itu sama dengan 0. Nah, 0 faktorial. Sudah disepakati sebelumnya bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Artinya apa? PNR dengan R sama dengan N, maka N faktorial per N kurang N faktorial. Maka di situ ditulis n kurang n itu 0 faktorial, sehingga hasilnya adalah 1. Maka n faktorial per 1 sama dengan n faktorial, jadi sama saja ya modelnya. N permutasi n. Sebagai contoh, banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan juga bendahara dan 8 siswa yang tersedia. Nah, ini yang kemarin contohnya ya. Jawab. Nah, banyaknya siswa adalah n sama dengan 8. Ketua, sekretaris, serta bendahara banyak pilihan objek adalah 3 yang berbeda, sehingga n per p n r permutasi r ya, ditulis n permutasi per n kurang r permutasi n kurang r permutasi n. Jadi 8 yang diambil 3 yang berbeda, karena yang kedua ada sekretaris dan juga bendahara, ada 8 siswa yang tersedia. Di situ ditulis 336 cara. Berarti yang kemarin sama saja ya, sama jawabannya. Karena adalah kemarin kan 8 kali 7 kali 6. Caranya ada aturan perkaliannya. Jadi kalau ada 8, posisi 1 ditulis 8, maka posisi kedua itu pasti tinggal 7. Nah, biasanya tinggal 6. Di sini dapat 336 cara. Berarti sama dengan yang kemarin ya, dengan cara aturan perkalian tersebut. Banyaknya siswa adalah 8. Ketua, sekretaris, bendahara banyak pilih adalah 3 yang berbeda. Ketua berbeda dengan sekretaris juga dan juga bendahara, dan tidak mungkin satu ketua menjadi sekretaris atau menjadi bendahara juga. Jadi harus ketua, sekretaris, dan bendahara itu berbeda. Jadi sama jawabannya kemarin kan 334 cara dengan cara melakukan aturan perkalian. Jadi ini sebagai perbandingan ya dari permutasi dengan aturan perkalian. Ya, kita lanjut lagi. Permutasi dari n unsur yang mengandung PQ dan R unsur yang sama. Jadi kalau ini ditulis Pn K1, K2, Kp ya, artinya keberapa yang berbeda. Jadi ada N, ada K1-nya yang sama, ada K2-nya yang sama, ada K1, Kt maksudnya K dan seterusnya sampai T itu ya, yang sama. Jadi ditulis permutasi N permutasi per K1 permutasi, K2 permutasi sampai dengan Kt permutasi. Keterangannya ini menunjukkan banyak elemen seluruhnya. K1 banyak elemen kelompok satu yang sama, K2 menunjukkan banyak elemen kelompok yang sama, dan Kt menunjukkan banyaknya elemen kelompok Kt yang sama. Ya, T-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dan ini KT untuk T sama dengan 1, KT T-nya sama dengan 2, ini KT untuk T yang tersebutkan. Itu saja sampai berapa ya, yang jelasnya sampai KT sampai terakhir. Contoh, banyak cara menyusun kata basa-basi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada unsur yang sama, yang D-nya ada 2, A-nya ada berapa ini? 3, S-nya ada 4, dan I-nya 1. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, dari kata basa-basi banyak huruf N adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. K1 yang diambil adalah huruf B ya.
sama dengan ada 2. Kedua huruf A ada 3, ketiga huruf S ada 4, dan keempat I-nya itu ada 1. Jadi sebenarnya urutannya ini tidak ada masalah, mau K1 itu A, mau K2 yang jelas akan sama jawabannya. Cuma kita mengambilnya ini dari yang pertama ya. K1 itu ya adalah B. Bisa enggak K1 itu adalah A? Boleh saja ya. Tidak ada masalah. Yang jelasnya membedakan di situ jenisnya, berapa jumlahnya, huruf yang sama ya. Berapa. Kalau itu yang benar pasti jawabannya akan benar. Jadi sekedar melihat urutan, maka kita bisa menulis K1 sama dengan huruf B itu ada 2, keduanya itu kan yang mendapati A berapa, ada 3, K3 ada S dengan 4, dan I adalah 1. Jadi jawabannya adalah D10 2 3 4 1 faktorial per 2 faktorial per 3 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Dari sini kita bisa lihat ya, kita hitung ya. Jadi jawabannya langsung adalah 1260 darah. Jadi 4 faktorialnya hilang, 8 bisa kita matikan, tinggal di sini 8 bagian dari 4 di sini, 9 kita matikan di sini, tinggal 3 di sini, 25 tinggal 5 di sini, kan hasilnya nanti 1260 darah. Ini bisa kita kalkulasi ya dengan kalkulator atau dengan hitung manual. Jadi saya hanya menunjukkan dan rumusnya di sini. Ini 4 faktorial ya, ini bisa kita matikan karena ini sistem perkalian dan pembagian. Jadi kalau berpasangan itu ini kita bisa matikan ya, matikan yang ini, maka ini tidak akan ada, tidak terhitung lagi. Nah ini yang 2 misalnya bisa kita, ini 6 kita bagi 2, di sini kita tulis 3, 8 bisa kita bagi 2, di sini tulis 4, dan ini 2, 9 tidak bisa, ini saja 10 kita bagi jadi 5, jadi 5, 9 kali 4 kali 7 kali 3 kali 5. Nah itu hasilnya 1260. Nah selanjutnya permutasi siklik. Jadi permutasi bentuknya lingkaran ya. Siklik itu berarti permutasi merupakan suatu proses melingkar urutannya, kayak seperti di meja itu kan, kita berhadapan-hadapan di meja bundar. Nah gitu, itu namanya siklik. Akan kembali ke tempatnya semula ya. Permutasi siklis merupakan suatu permutasi melingkar urutan melingkar atau urutannya melingkar ya, atau sebuah cara atau metode guna menentukan susunan unsur yang disusun secara siklis dan dengan cara memperhatikan urutannya. Banyak permutasi siklis dari N unsur berbeda yaitu N permutasi siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Sebagai contoh, dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi satu meja. Nah ini saya bilang tadi ya, banyaknya cara menyusun yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut, yaitu jawab banyaknya orang N sama dengan 5, sehingga 5 permutasi siklis 5 itu adalah 5 1 faktorial dan 4 faktorial adalah 24 cara. Bisa dipraktekkan ya. Coba misalnya terlalu banyak 3 saja, berarti kalau 3 faktorial berarti 2 faktorial ya, berarti ada 2 saja. Nah, coba 3 orang pasti itu yang orang pertama anggap yang tengah sebagai pusat, yang kedua dan ketiga bertukar, berarti itu ya 1 1 2. Jadi di 1 di sebelah kirinya 2 atau ke sebelah kanannya 3 ditukar. P1 itu sebelah kanannya 3, sebelah kirinya 3, P sebelah kanannya 2. Nah itu berarti ada 2 cara untuk permutasi 3 ya, untuk siklis ya. Bisa dicoba. 5 juga bisa dihitung sendiri, coba 1 2 3 4. Nah, yang mana tetap, nah ini kita tukar-tukar dapat 24 cara. 5 permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur, Pn dengan N pangkat K. Contoh, banyak susunan 3 bilangan angka 1 2 3 4 5 6 yaitu. Jawab, banyak susunan 3 bilangan yang artinya bilangan ratusan ya. K dan 3 banyak angka yang disusun adalah 6. Banyaknya susunan 3 bilangan dari 1 sampai 6, berarti N nya 6 dan K nya adalah 3216 susunan.
Ada marma yang jelas ini memperhatikan urutan. Nah, 1 2 3 berbeda dengan 3 2 1. Ya, memperhatikan urutan namanya itu kalau permutasi. Jadi 6 pangkat 3. Bisa dicoba misalnya 1 2 3 berarti 3 ya. Kita susun 2 9 akan kita kelihatan nanti. Bisa dicoba. Kombinasi yang terakhir adalah kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Nah, tadi permutasi itu memperhatikan urutan. Misalnya kita ambil A, B, C, D, E, F, G, kita ambil AB. Berarti AB berbeda dengan BA. Nah, kalau di sini AB-nya sama saja kalau A, BA. Jadi bukan masalah urutan, pokoknya ambil 2. AB dengan BA dianggap sama. Ya. B dan BA dianggap sama. Nah, rumusnya di bawah ya. Ini N namanya C. Tadi N P untuk permutasi. Kalau ini N C kombinasi ya. Permutation, combination ya. Bukan kombinasi. Combination. Nah, berarti NCK itu ditulis N faktorial per N kurang K faktorial dibagi K faktorial. Atau sama dengan NPK. Nah, NPK ini kan permutasi N per K faktorial. Atau K lebih kecil daripada N. Contoh, kombinasi dari 2 elemen dari teori lain tadi yang saya bilang ABC ya, yaitu AB, AC dan BC. Sementara BA dan CA dan CB tidak termasuk karena dianggap sama ya. Karena memang tidak memperhatikan urutan. Tidak dibedakan antara AB dengan BA. AC dengan CA juga tidak. BC dengan CB juga tidak. Dianggap sama. Jadi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan di CB sama dengan BC sama dengan CB. Ya, kombinasi yaitu adalah 3C2 3 faktorial per 2 faktorial per 3 kurang 2 faktorial per 3 faktorial per 2 faktorial. Karena 3 kurang 2 1 faktorial kan 1. 3 faktorial per 2 faktorial tinggal ini mati 3 2 1 3 2 tinggal 3. Berarti yang ada adalah 3. Banyaknya kombinasi yang bisa diambil dari ketiga huruf, diambil 2 huruf. Jadi AB, BC dan CA. Itu saja. Nah, yang lain dianggap sama. AB, BA sama, AC dan CA sama, BC dan CB sama. Berbeda dengan permutasi. Permutasi itu dibedakan. Jadi kalau ini permutasi itu jumlahnya adalah berapa ya? 3 faktorial ya 6. Jumlah 6. Banyaknya kombinasi, banyaknya permutasi. Sedangkan kalau kombinasi itu hanya 3 karena ada bagian yang dianggap sama. Karena meskipun urutannya berbeda, namun unsur yang ada di dalam adalah sama. Ya, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.